Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tema keempat, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu memahami cara memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu memahami cara mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Dan yang terakhir, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan jujur? Apa contohnya? Sekarang, silakan kalian membaca secara mandiri cerpen atau cerita pendek berikut ini. Silahkan buka buku tematik halaman 28-29 dan bacalah teks yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Bacalah hingga saksama dan sampai selesai. Berdasarkan cerita di atas, mari sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ya, tokohnya yaitu aku, si penulis cerpen, kemudian Gugut, Butati, dan teman yang lainnya. Kemudian siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yaitu aku, si penulis cerpen, kemudian Gugut, dan teman yang lainnya. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Ya, ternyata di sini Gugut berusaha menyontek dari Ida. Kemudian apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ya, di sini Ida tidak mau memberikan jawaban yang diminta oleh Gugut. Kemudian mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Ya, karena perbuatan tersebut tidak jujur. Kemudian hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ya, kita bisa meniru atau mencontohi ketika kita melaksanakan ulangan, maka kita harus jujur, tidak menyontek, dan berusahalah dengan sendiri. Berikut ini adalah sikap-sikap dari Ida. Ya, yaitu Ida di sini orangnya sederhana, kemudian tekun dan rajin belajar, dan jujur. Jadi pendapatku tentang sikap Ida yaitu Ida adalah anak yang baik, sederhana, tenang, tekun, belajar, dan jujur. Ia pantas untuk menjadi ketua kelas. Untuk sikap dari Gugut, ya Gugut di sini memiliki sikap malas belajar, suka menyontek, kemudian tidak jujur. Nah, pendapatku tentang sikap Gugut adalah Gugut memiliki sikap yang tidak jujur, tidak mau belajar, dan suka menyontek ketika ulangan. Sikap Gugut tidak patut untuk ditiru. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Ya, tentunya kedua anak tersebut akan berlaku tidak jujur dalam ulangan dan pastinya mereka berdosa karena mereka melanggar perintah agama.
Kemudian apa dampaknya bagi Gugut atau apa akibatnya bagi Gugut ketika Ida memberikan contekan? Ya, pastinya Gugut ini akan mengandalkan Ida di saat ulangan selanjutnya. Gugut tidak akan belajar. Kemudian apa akibatnya bagi Ida? Ya, Ida juga di sini dia akan menjadi anak yang tidak jujur. Kemudian apa akibatnya atau apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, anak-anakku sekalian, jadi ketika guru memberikan ulangan, memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengukur pemahaman siswa. Ya, jika terjadi saling menyontek, maka tujuan ulangan tidak akan tercapai. Dan mengapa kita harus jujur? Ya, jadi kejujuran itu adalah dasar bagi perbuatan yang lain. Jadi jika kita terbiasa berbohong, maka selanjutnya kita akan sering berbohong atau tidak jujur. Dan jujur ini merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Nah, kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan, ya, dan kita tidak akan lagi dipercaya oleh orang lain. Jadi, kejujuran tersebut merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang mengajarkan bahwa setiap pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Nah, anakku sekalian, Ustazah harap kita semua menjadi orang yang jujur. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada kedua orang tuanya, atau boleh juga langsung bertanya kepada Ustazah. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.